Saya lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan saya, ini bagus nih pertanyaannya ini. Pertanyaan saya, berdasarkan salah satu hadis sahih, hadis ya, alhamdulillah saya bukan ahli hadis ya. Berdasarkan salah satu hadis sahih bahwa para penghuni surga kelak mereka diberi tambahan kenikmatan memandang wajah Tuhan. Apakah setelah mereka memandang wajah Tuhannya lalu kemudian ditinggalkan di surga, itu berarti bahwa kenikmatan surga akan menjadi hampa? Terima kasih. Ya, ini bagus, pertanyaan yang bagus. Ya, dari diri yang satu keluar aku berdimensi rahasia, kemudian terjadi perjanjian, alastu birabbikum qalu bala syahidna, betul engkau Tuhanku. Di situ dia memandang wajah Tuhannya, ya. Nah, disitulah saya bahasakan sebagai kenikmatan yang sangat besar, ya. Kemudian setelah mengatakan bala syahidna, lalu dia terhijab oleh cahaya, ini yang disebut dengan ruh. Kemudian pada dimensi ruh ini ditinggalkan di surga. Nah, di dalam pembahasan saya sebelumnya saya katakan bahwa ketika pada saat itu dia ditinggalkan di surga, dia tidak merasakan kenikmatan surga. Oleh karena tadi sebelumnya berasal dari kenikmatan yang lebih tinggi bersama Tuhan. Itu pada penciptaannya awal, pada penciptaan pertama. Nah, sehingga saya lanjutkan di situ di pembahasan saya itu bahwa untuk bisa merasakan atau mendapatkan kenikmatan surga ini, ya kita mesti diturunkan dulu ke dunia, ke wilayah dunia. Ya, kita mesti menderita dulu di sini. Kita mesti sakit, ya, harus kecapean, harus kelaparan, ya. Setelah itulah baru kita bisa merasakan betapa nikmatnya surga. Ya. Karena di dunia untuk bisa selamat dari rasa sakit, supaya kita tidak kelaparan, supaya kita tidak kecapean, ya, kita harus berusaha melakukan sesuatu, berupaya. Sedangkan di surga itu tidak perlu, ya, tidak perlu bekerja untuk mendapatkan makanan. Ya. Itulah ketika kita terlahir ke dunia, lalu kemudian dikembalikan ke surga, itulah kita akan merasakan nikmatnya surga. Nah, berdasarkan pertanyaan ini yang ditanyakan bahwa jika sekiranya sudah kembali ke surga, lalu kemudian diberikan nikmat tambahan, diberi tambahan kenikmatan memandang wajah Tuhan, ya, tentu di situ mereka akan merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika memandang wajah Tuhan. Lalu kemudian ditinggalkan di surga. Apakah kenikmatan surga akan menjadi hampa? Jadi kalau kita sudah kembali nanti ke surga, itu di surga dibahasakan kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Makanya di sini di wilayah surga ini disebut sebagai wilayah Malik, ya, Malik Yaumiddin. Wilayah raja. Di surga kita bertindak sebagai raja. Kita memiliki kekuasaan, kita memiliki kemampuan, kita memiliki kelebihan, sehingga apa yang kita inginkan pada saat itu pasti tercapai. Kenapa? Karena kita bersama Tuhan, ya. Jadi kita bersama Tuhan. Dalam tanda kutip, bukan berarti antara aku dengan Tuhan itu sesuatu yang terpisah. Ini harus diperjelas kembali nih. Jadi kenikmatan bersama Tuhan, ya. Ya, lalu kemudian ya kenikmatannya bertambah-tambah. Kenikmatan di surga itu bertambah. Berbeda dengan penciptaan awal. Pada saat penciptaan awal kita berada pada kondisi rahasia, berada pada diri yang satu, kita tidak tahu seperti apa itu surga, seperti apa itu dunia, kita tidak tahu. Ya. Kita merasakan kenikmatan, memang nikmat, tetapi tidak ada pembanding. Ya, tidak ada pembandingnya. Nanti sudah diturunkan di surga, baru kelihatan, baru nampak pembandingnya.
betapa besarnya itu kalau kita bersama dengan Tuhan. Ketika diturunkan ke surga, kenikmatan surga pada saat itu, pada saat penciptaan pertama itu akhirnya menjadi hampa. Ya. Jadi jalan terbaik untuk bisa merasakan kembali kenikmatan surga ini, maka kita harus diturunkan ke dunia. Kita harus bersusah-susah di dunia. Nanti setelah kita kembali ke surga, ya, maka itu akan merasakan kenikmatannya surga bersamaan dengan, dalam tanda kutip, kita akan bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kita inginkan akan tercapai. Ya. Apapun yang kita minta akan dikabulkan. Ya. Berbeda dengan orang yang wadahnya atau jasadnya ini rusak. Apa yang mereka inginkan selalu tidak terkabul, tidak jadi. Ya. Menginginkan supaya didatangkan keluarganya, memang keluarganya datang, tetapi mereka mencemooh, mereka menghina. Ya. Kita ditemukan dalam keadaan menderita, kemudian minta tolong kepada keluarga, mereka itu berpaling dari kita, dari diri kita. Itu bedanya, berbeda dengan kalau kita memiliki wadah yang sempurna, jasad yang sempurna, lalu apa yang kita inginkan akan tercapai. Ya, ketika kita berkeinginan untuk melihat kedua orang tua kita, maka akan nampaklah di hadapan kita kedua orang tua kita sedang berbahagia. Ketika kita menginginkan supaya melihat di mana anak kita, maka anak kita akan dinampakkan seperti orang yang sedang bermain-main, ya, anak-anak kecil yang sedang bermain, mereka sedang berbahagia, bergembira. Jadi semua yang dinampakkan pada saat kita berada di wilayah surga ini adalah kebahagiaan. Jadi tidak mengurangi kenikmatan surga pada saat kita memandang wajah Tuhan di surga, karena antara Tuhan dengan diri kita sudah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini barat dibahasakan, jalan terbaiknya itu adalah kita memahaminya, kita mengerti. Ya. Bagaimana kita bisa di surga itu bisa memandang wajah Tuhan? Saya bahasakan bahwa mata yang bisa melihat Tuhan itu hanya matanya Tuhan. Ya. Tidak boleh ada dua mata, tidak boleh ada dua wajah. Antara wajahku dengan wajah Tuhan. Ya. Tidak boleh ada mataku dan ada juga matanya Tuhan. Makanya yang mencapai kesempurnaan itulah yang disebut dengan alif, lam, lam, ha. Itu kesempurnaan. Itu disebut sebagai wajah Tuhannya. Di mana wajah Tuhan itu? Perhatikan matanya siapa yang melihat itu. Ya, matanya siapa yang melihat Tuhan? Harus matanya Tuhan. Itulah dibahasakan bahwa dalam tanda kutip kita bersama dengan Tuhan, sehingga apa yang kita inginkan selalu terkabulkan. Apapun yang saya cerita barusan tadi adalah sebuah peristiwa gaib. Peristiwa gaib itu artinya yang Anda dengarkan ini tidak boleh dulu langsung dianggap sebagai kebenaran. Jangan. Ya, kebenarannya adalah setelah Anda melihat sendiri, Anda mendengarkannya sendiri kalau ada suara, ya, Anda merasakannya sendiri, Anda harus berada di situ, baru bisa katakan bahwa apa yang dikatakan itu adalah benar. Jadi selama belum melihatnya sendiri, lebih baik posisikan diri pada posisi sebagai pencari, jangan mengambil kesimpulan. Tetap bermohon kepada Allah supaya Allah memenuhi janjinya. Sanurihim ayatina. Kata Allah, fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haq. Allah akan memperlihatkan kepada mereka segenap seluruh tanda-tanda di segenap ufuk, dan juga pada diri mereka sendiri, sampai jelas bahwa ini adalah al-haq. Kalau disebutkan segenap ufuk berarti seluruhnya alam semesta. Ya. Kata seluruh alam semesta artinya selain daripada Rob yang bertahta di atas ars. Ya. Maka di bawahnya ars itu adalah seluruh alam semesta. Termasuk di situ adalah wilayah surga atau neraka, wilayahnya malaikat atau wilayahnya jin, itu semua akan diperlihatkan. Tergantung bagaimana cara Allah
membimbing kita kepada jalannya, dan tergantung niat apa yang kita kehendaki dari perjalanan itu. Olehnya itu, sebaik-baik dari apa yang kita upayakan itu adalah jangan mempunyai tendensi atau mempunyai tujuan. Karena setiap kali kita mempunyai tujuan, pasti tujuan kita akan terbatas. Karena keinginan kita pada saat kita berkeinginan itu dibatasi oleh jasad kita. Sebetulnya keinginan kita itu sangat kecil dibandingkan dengan apa yang Allah akan berikan kepada kita. Tetapi ketika kita melakukannya tanpa tujuan, tanpa tendensi, kita melakukan atas dasar perintah dari Allah, atas dasar kebenaran dari firman Allah, maka itu akan Allah memperlihatkannya secara lebih global, ya. Kita akan terheran-heran dengan apa yang Allah perlihatkan. Yang ketika kita memiliki tujuan, saya katakan tadi, ya, sehingga itu yang akan membatasi perjalanan kita, ya. Kita hanya diperlihatkan oleh Allah itu tentang apa yang kita inginkan. Itulah yang disebut dengan amal ibadah dengan ikhlas, ya. Lepaskan semuanya, lepaskan semua, ya. Jangan ada tujuan, jangan ada tendensi, supaya kita diperlihatkan kepada yang lebih baik. Jadi kesimpulan dari apa yang ditanyakan ini, kesimpulan jawabannya adalah bahwa kenikmatan nanti kita kembali di akhirat setelah kita memandang wajah Tuhan itu sama sekali tidak akan mengurangi kenikmatan kita ketika kita ditinggalkan di surga. Karena apa? Karena kenikmatan tinggal di surga adalah kenikmatan bersama dengan Tuhan. Kita tinggal di surga dalam tanda kutip bersama dengan Tuhan.